Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu terus bergulir, bahkan usai KPU sendiri mengakui bahwa aplikasi Sirekap kusut dan semrawut. Atas masifnya kecurangan pemilu, Partai Perindo mendesak pemilu ulang. Lebih dari 2 pekan usai pelaksanaan pemilu, hingga hari ini dugaan kecurangan masih masif disuarakan. KPU sendiri mengakui aplikasi Sirekap kusut semrawut. Terbaru, KPU mengaku sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota di PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB, hingga Partai Perindo kompak menyuarakan kecurangan pemilu. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini, dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. LRT Jabodebek akan menambah 44 perjalanan pada hari kerja mulai hari ini, 1 Maret 2024. Jumlah perjalanan LRT Jabodebek setiap hari kerja menjadi 308 perjalanan per hari, meningkat 16% jika dibandingkan periode sebelumnya. LRT Jabodebek bakal menambah 44 perjalanan pada hari kerja mulai 1 Maret 2024. Dalam keterangan resmi Manajer Public Relation LRT Jabodebek, Mahendro Trangbawono mengatakan jumlah perjalanan LRT Jabodebek setiap hari kerja menjadi 308 perjalanan per hari. Jumlah perjalanan harian LRT Jabodebek itu meningkat 16% jika dibandingkan periode sebelumnya. Menurut Mahendro, peningkatan jumlah pengguna LRT Jabodebek telah terlihat sejak Desember 2023, terutama pada hari kerja atau weekday. Adapun catatan KAI menunjukkan jumlah pengguna LRT Jabodebek pada Desember 2023 mencapai 1.029.686 penumpang. Sementara itu, jumlah pengguna pada Januari 2024 tercatat naik menjadi 1.200.399 penumpang dan 1.202.087 penumpang pada Februari 2024. Penambahan jumlah perjalanan LRT Jabodebek juga dilakukan pada akhir pekan atau weekend. Nantinya jumlah perjalanan LRT Jabodebek di akhir pekan bakal menjadi 260 perjalanan dari sebelumnya hanya 240 perjalanan.
Sementara itu PT Kereta Api Indonesia Persero telah menjual sebanyak 643.968 atau okupansi 38% dari total tiket yang disediakan, yaitu sebanyak 1,7 juta tiket. Adapun tiket KA favorit untuk masa angkutan lebaran yaitu KA Airlangga relasi Pasar Senen, Surabaya, Pasar Turi. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero mengeluarkan data terbaru mengenai penjualan tiket kereta api masa angkutan Lebaran 2024. Per Kamis 29 Februari 2024, KAI telah menjual sebanyak 643.968 atau okupansi 38% dari total tiket yang disediakan sebanyak 1.692.680 tiket. Dalam keterangan resmi, VP Public Relation KAI Joni Martinus menyatakan penjualan ini akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Adapun tiket KA favorit untuk masa angkutan Lebaran yaitu KA Airlangga relasi Pasar Senen Surabaya Pasar Turi, KA Bengawan relasi Pasar Senen Purwasari, KA Kahuripan relasi Kiara Condong Blitar, KA Sri Tanjung relasi Lempayungan Ketapang, KA Serayu relasi Pasar Senen Purwokerto. KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya dengan menerapkan sistem antrean saat pembelian tiket kereta api jarak jauh. Fitur sistem antrean atau waiting room adalah sistem antrean online yang diterapkan oleh KAI pada aplikasi Akses by KAI dan website booking.kai.id. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Memasuki musim hujan, kasus demam berdarah di Jawa Barat meningkat hingga lebih dari 5.500 pasien pada periode Januari-Februari 2024. Dari ribuan kasus itu, 41 orang meninggal dunia. Di saat musim penghujan, masyarakat harus waspada dengan meningkatnya penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Di Jawa Barat, penderita DBD pada periode Januari hingga Februari 2024 mencapai lebih dari 5.000 pasien, dengan angka kematian mencapai 41 orang. Kasus DBD terbanyak di Jawa Barat berada di Kabupaten Bandung Barat, yakni sebanyak 626 orang terjangkit dan 5 orang diantaranya meninggal dunia. Pada bulan-bulan Januari, Februari, Maret, April itu biasanya kasus DBD akan meningkat. Seperti di tahun ini sudah dilaporkan adanya sejumlah sampai bulan Februari itu adanya 5.552 kasus. Ya, sedangkan pada tahun kemarin itu ada di bulan yang sama dari sampai bulan Februari itu ada 3.615 kasus. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau warga untuk melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, serta menggunakan obat anti nyamuk jika diperlukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf menyerap aspirasi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo. Mereka didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Lebih dari 20 komunitas lintas sektor di Gorontalo bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kegiatan netas, yaitu nemuin komunitas di Rumah Marle, Kota Gorontalo. Anggota komunitas yang didominasi oleh para milenial ini menyampaikan harapan mereka agar infrastruktur di destinasi wisata ditingkatkan dan terhubung dengan pusat-pusat ekonomi. Kita ingin mendengar langsung dari komunitas dan ada lebih dari 20 perwakilan komunitas dari lintas sektor, anak-anak muda, Gen Z, dan milenial, mulai dari peningkatan destinasi, juga bagaimana infrastruktur dibangun sehingga destinasi terhubung dengan pusat-pusat ekonomi. Dalam kunjungan ke Gorontalo, Sandiaga juga meluncurkan Karisma Event Nusantara dan Calendar of Event Gorontalo 2024 di Aula Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo. Sandi mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif di Gorontalo untuk bergerak cepat bersama dan garap semua potensi agar ekonomi bertumbuh dan lapangan pekerjaan terbuka lebar. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang Ramadan, Anda pasti akan mencari lokasi berbuka bersama yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu masakan lengkap, bukan? Nah, di Sleman, Yogyakarta, Next Hotel Yogyakarta hadir menyajikan masakan Nusantara dan Western dengan konsep unik, yaitu berbuka sambil beramal. Ramadan semakin dekat. Memilih lokasi berbuka yang nyaman dan syahdu dengan sajian menu lengkap, Next Hotel Yogyakarta di kawasan Sleman bisa menjadi pilihan. Menyajikan menu masakan Nusantara hingga Western, mulai dari tengkleng kambing, seafood saus padang, grill sosis skewer, hingga roasted chicken yang begitu lezat dan menggugah selera. Grand launching menu berbuka puasa kali ini menawarkan konsep yang cukup unik, mengusung konsep Bang Jamal alias buka bareng jajan sambil beramal, di mana 10% dari keuntungan akan langsung disumbangkan. Favoritnya aku lebih ke tengkleng kambingnya. Rasanya enak banget, terus bumbunya tuh nggak pelit ya. Soalnya biasanya kan kadang ada yang kuahnya tuh kurang kental, tapi Next Hotel tuh bikinnya tuh benar-benar kental banget. Terus bumbunya nggak pelit, rempah-rempahnya kerasa banget. Untuk yang tradisionalnya, favoritnya di tengkleng. Tengkleng luar biasa. Terus sup ayamnya juga Klaten enak sekali. Untuk di sini ada tadi untuk Westernnya carbonaranya juga enak. Jika Anda melakukan reservasi sebelum tanggal 8 Maret 2024, akan diberikan harga spesial Rp98.000 saja dari harga normal Rp120.000 per pax. Bisa langsung datang, terus kemudian bisa juga pesan melalui WhatsApp dulu untuk booking, misalnya perlu berapa meja untuk 10 orang, 20 orang, bisa pesan melalui WhatsApp dulu. Bagaimana Anda tertarik menikmati suasana Jogja saat berbuka puasa nanti sembari beramal? Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan.